Ini mengagetkan, bukan hanya ke PDIP, tapi masyarakat terkaget-kaget mengapa seorang politikus dari PDIP yang sangat potensial, yaitu Budiman Sujatmiko, tiba-tiba dalam tanda kutip seolah-olah merapat ke Prabowo Subianto. Padahal kita tahu garis partai dari PDI Perjuangan sudah jelas, semua kader harus mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres tahun 2024. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada peristiwa yang cukup menarik beberapa hari terakhir ini, yaitu kedatangan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sujatmiko ke rumah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ini mengagetkan, bukan hanya ke PDIP, tapi masyarakat terkaget-kaget mengapa seorang politikus dari PDIP yang sangat potensial, yaitu Budiman Sujatmiko, tiba-tiba dalam tanda kutip seolah-olah merapat ke Prabowo Subianto. Padahal kita tahu garis partai dari PDI Perjuangan sudah jelas, semua kader harus mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres tahun 2024. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat sosok seorang Budiman Sujatmiko, dia sahabat saya juga. Saya salah satu yang mengagumi kecerdasan seorang Budiman Sujatmiko. Dia luar biasa hebat, pintar, cerdas, dan mempunyai visi keindonesiaan yang sangat jelas. Saya melihat bahwa seharusnya Budiman Sujatmiko ini dimanfaatkan oleh pemerintah atau negara untuk pembangunan desa. Ini penting karena Budiman Sujatmiko ini mempunyai perhatian khusus untuk pengembangan desa. Dulu saya berpikir Pak Jokowi akan mengangkat Mas Budiman ini menjadi Menteri Desa. Karena saya hakul yakin kalau seorang Budiman Sujatmiko diberikan amanah untuk menjadi Menteri Desa, sudah pasti pembangunan di desa itu berbeda dengan sekarang. Inovasi dan gagasan seorang Budiman Sujatmiko untuk pengembangan desa sebagai tumpuan awal ekosistem ekonomi yang paling mendasar yang bisa mengembangkan ekonomi nasional, ini benar-benar luar biasa. Cuma sayang Presiden Jokowi lebih memilih politikus dari PKB. Jadi waktu itu yang dipilih adalah kakak dari Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar. Nama menterinya Pak Halim Iskandar. Jujur sampai detik ini saya belum melihat kiprah secara spektakuler yang bisa dibanggakan dari Menteri Halim Iskandar ini. Tapi itulah politik. Pilihan-pilihannya sangat tidak terduga kadang-kadang. Kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah, kembali ke sosok seorang Budiman Sujatmiko. Apakah benar dia membelot mendukung Prabowo Subianto? Saya belum mendapatkan kepastian karena kalau kita melihat pidato dari Pak Prabowo, pidato dari Mas Budiman pada saat selesai pertemuan itu masih samar-samar, masih saling memuji. Meskipun kita ketahui bersama dua sosok ini saling berhadapan pada saat Orde Baru. Pada waktu itu Budiman Sujatmiko sebagai Ketua Umum PRD, Partai Rakyat Demokratik, kemudian Prabowo waktu masih tentara, jadi sering berhadapan, dan banyak juga teman-teman dari PRD yang menjadi korban pada saat peristiwa Kuda Tuli, itu penyerbuan oleh kelompok-kelompok dalam tanda kutip yang tidak suka dengan Megawati,
ke sekretariat PDIP di Jalan Diponegoro. Itu terjadi bulan Juli tahun 1996. Menurut informasi yang saya terima, PRD lah salah satu yang membantu PDIP untuk mempertahankan sekretariatnya waktu itu, dan mereka juga menjadi korban. Setelah reformasi, Budiman Sujatmiko kemudian berlabuh ke PDIP, pernah menjadi anggota DPR di Dapil Jawa Tengah kalau tidak salah. Lalu kemudian pada saat pemilu tahun 2019, tiba-tiba secara tidak terduga Budiman Sujatmiko daerah pemilihannya, dapilnya dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan dia tidak terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Nah, di sisi ini jujur saya sedikit menyayangkan dari partai PDI Perjuangan yang kurang, dalam tanda kutip kurang, mendayagunakan, mengempowering potensi-potensi kader sehebat Budiman Sujatmiko. Sehingga menurut saya inilah salah satu yang menyebabkan Budiman Sujatmiko seolah-olah beralih ke lain hati. Di sisi lain ini mungkin sekedar dialog nasionalis yang sedang dibangun oleh Budiman Sujatmiko. Tapi jujur saja, meskipun ini belum terang benderang Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo, ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDIP, terhadap Ganjar Pranowo, dan sontak jujur saja secara realitas dan harus diakui itu menaikkan sedikit elektabilitas Prabowo. Karena Budiman Sujatmiko ini sudah menjadi idola berbagai orang, terutama di kelompok-kelompok milenial. Saya belum mendapatkan kepastian secara firm dari Mas Budiman Sujatmiko, dan konon juga akan dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai di PDIP kalau nggak salah awal bulan Agustus atau apa ya. Tapi menurut saya ini harus dimaknai langkah introspeksi diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar kader-kader potensialnya tidak mudah berpaling, tidak mudah pindah ke lain hati. Meskipun untuk kasus Budiman ini tidak terbuka mendukung Prabowo Subianto seperti yang dilakukan oleh Effendi Simbolon dalam waktu sebelumnya. Tapi kedatangan Budiman Sujatmiko ke kediaman Prabowo Subianto tanpa diketahui oleh elit-elit PDIP bagi saya sudah merupakan keanehan. Teman-teman dari PDIP maupun Budiman Sujatmiko bisa berdalih dengan kalimat-kalimat yang normatif, tapi rakyat bisa melihat ada sesuatu yang harus dibereskan di internal PDI Perjuangan. Ini waktunya sudah pendek dan PDIP sudah terang benderang mengusung Ganjar Pranowo. Seharusnya jangan ada lagi elit-elit dari partai PDIP yang melakukan manuver-manuver yang kurang menguntungkan Ganjar Pranowo. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang memotivasi seorang Budiman Sujatmiko untuk datang ke Prabowo Subianto. Ini atas endorsement tokoh besar di balik Budiman Sujatmiko, atau keinginan sendiri dari Budiman Sujatmiko, atau memang rayuan dari kelompok Partai Gerindra. Karena jujur saja benefit yang paling tinggi itu akan diterima oleh Partai Gerindra kalau benar Budiman Sujatmiko menyeberang. Tapi kan ini belum jelas, belum ada konfirmasi. Kedatangan Budiman Sujatmiko ini benar-benar sekedar silaturahmi kelompok-kelompok nasionalis, atau usaha untuk menyatukan kekuatan nasionalis, atau ada agenda-agenda pribadi yang lain. Tapi apapun motivasi dari seorang Budiman Sujatmiko, meskipun saya secara pribadi menghargai, itu hak konstitusi seseorang untuk menjalin silaturahmi dengan siapapun. Tapi manakala ini dilakukan oleh seorang kader partai, memang
akan menjadi perhatian publik karena ini akan bergesekan dengan kepentingan partai. Saya berharap sebagai rakyat menunggu kejelasan informasi dari PDIP terhadap status kedatangan seorang Budiman Sujatmiko ke Prabowo Subianto. Jangan ditutupi dengan kalimat-kalimat normatif pada saat kasus Effendi Simbolon, karena pada saat Effendi Simbolon dipanggil di DPP, yang berbicara bukan Effendi Simbolon, justru Sekjen PDI Perjuangan. Seharusnya rakyat menunggu apa sih suara dari Effendi Simbolon waktu itu, tapi kita tidak mendengar karena setelah itu Effendi Simbolon bagai lenyap di telan bumi, tidak ada suara lagi gitu loh. Nah, untuk kasus Budiman Sujatmiko ini dampaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan Effendi Simbolon karena ketokohan seorang Budiman Sujatmiko saat ini dibandingkan dengan Effendi Simbolon, orang masih melihat bahwa pengaruh terhadap elektabilitas itu lebih besar dari sosok Budiman Sujatmiko dibandingkan dengan Effendi Simbolon. Sekali lagi, ini pertanyaan publik yang perlu diklarifikasi baik oleh Budiman Sujatmiko maupun oleh PDI Perjuangan. Mengapa di injury time persiapan Pilpres ini masih ada manuver-manuver yang membuat rakyat bertanya-tanya gitu loh. Karena otomatis meskipun Mas Budiman belum menjelaskan, PDIP juga belum menjelaskan, rakyat sudah memaknainya secara berbeda. Logika masyarakat itu adalah otonom, independen dalam melihat suatu peristiwa. Ini yang tidak mudah diluruskan dengan kalimat-kalimat bersayap dari elit-elit partai. Ini yang perlu dipikirkan oleh PDIP. Dan menurut saya, saran saya sebagai rakyat agar PDI Perjuangan mulai aware, mulai memberdayakan kader-kader potensial yang ada di PDI Perjuangan agar mempunyai kontribusi positif buat partainya. Jangan sampai nanti kader-kader potensial seolah-olah terabaikan kemudian begitu mudah berpindah ke lain hati. Ini berbahaya. Jadi saya sekali lagi mencoba melihat kasus ini dari helikopter view bahwa satu hal memang itu hak privat dari seorang Budiman Sujatmiko dalam membangun komunikasi publik dengan siapapun, apalagi sekarang ini framing dari Prabowo Subianto ini dalam masuk di kelompok nasionalis, tidak lagi seperti tahun 2014-2019. Yang kedua, ini mengapa terjadi seolah-olah Budiman Sujatmiko nyempal dari pakem yang sudah digariskan oleh partai. Sekali lagi, ini perlu klarifikasi, perlu kejelasan, karena logika masyarakat ini kadang-kadang berbeda dengan logika elit partai. Dan elit-elit partai harus menyadari bahwa hak otonomi rakyat untuk memilih calon presiden maupun calon anggota legislatif itu sangat independen dan otonom. Mereka mempunyai logika tersendiri. Kadang-kadang kami ini mempunyai kemerdekaan prerogatif untuk memaknai suatu peristiwa, termasuk peristiwa yang sangat mengagetkan saya secara pribadi bahwa seorang Budiman Sujatmiko yang merupakan tokoh muda potensial di partai kemudian terkesan berlabuh ke kapal Prabowo Subianto. Meskipun ini belum terkonfirmasi dengan jelas, tapi nada dan nuansanya bisa dimaknai seperti itu. Sekali lagi saya berharap soliditas dari partai PDI Perjuangan tidak terganggu dengan kasus ini, meskipun dalam kenyataannya pasti ada destruksi, pasti itu tidak bisa dihindari, tapi tidak terganggu dengan pencapresan seorang Ganjar Pranowo. Siapa tahu dalam waktu yang tidak lama lagi Budiman Sujatmiko
juga berinisiatif untuk bertemu silaturahmi dengan Ganjar Pranowo sehingga bisa meluruskan pandangan-pandangan masyarakat yang saat ini agak terkaget-kaget dengan manuver sahabat saya Budiman Sujatmiko. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan sekali lagi saya mohon kepada elit-elit partai, jangan sering-sering membuat manuver-manuver yang mengagetkan jantung masyarakat. Gitu. Masyarakat ini perlu suasana yang kondusif dalam mengikuti proses pemilu dan pilpres, sehingga terkadang manuver-manuver seperti ini agak mengganggu pikiran dan perasaan kita dalam menatap pilpres tahun 2024. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Mas Budiman Sujatmiko. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga buat PDIP dan pelajaran berharga buat kita semua agar kita mengurangkan, menguongke, mengempowering, memberdayakan, memfungsikan secara optimal kader-kader kita sendiri sehingga tidak mudah dicomot oleh kelompok lain atau partai yang lain. Itu saja pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamil.